Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih sekarang Bu Rosidah berdampingan dengan Bu Siti Salamah ini seperti saudara kembar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan hajat kita malam ini, melanjutkan lagi kajian kita. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Untuk semua usaha yang kita lakukan. Tentunya ini tidak terlepas dari jasa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu doa keberkahan dan rahmat. Tidak lupa pula kita sampaikan untuk beliau yang akhirnya akan kembali kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua, ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat bantuan di hari akhirat kelak ketika tidak ada yang bisa membantu kita lagi. Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk di pelajaran 12, sudah kita bahas. Belum kita lebih dalam lagi membahas materi pelajaran kita yang ke-12. Marilah kita awali kajian kita bersama-sama, tentunya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap kemudahan, dilapangkan, dijernihkan hati dan pikiran kita untuk terus menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan kita. Yuk kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian, kita sudah membahas pelajaran kita yang ke-12 ya, dengan judul Nad'u Ba'da Sholah. Ini sesuai dengan tujuan secara praktis dari bahasa Arab Qur'ani, ingin membantu kita untuk memahami doa-doa serta bacaan yang berkaitan dengan sholat dan sekitarnya. Maka rasanya setelah kita sampai pada pelajaran 12 ini mudah-mudahan bisa kita rasakan manfaatnya langsung pada ibadah kita sehari-hari. Yuk kita lihat lagi ibadah kita, ibu bapak sekalian. Nah, jika ada yang belum terpahami dari doa-doa yang biasa kita pakai, baik dalam sholat maupun sebelum dan setelahnya, kita kembali lagi. Kita telaah lagi, kita kaji kembali doa-doa tersebut, sehingga kita bisa memahami seutuhnya, apalagi kita bisa memahami aspek kebahasaan, sehingga yang kita kuasai berdasarkan bacaan dan doa sehari-hari, kita harapkan bisa membantu kita untuk memahami bacaan-bacaan yang lainnya. Untuk mengingatkan kembali isi dan kandungan utama pokok dari doa yang sudah kita pelajari, ayo coba ibu-ibu, bapak sekalian, kita hubungkan. Ada kata-kata yang terletak di sebelah kanan, kita cari pasangannya yang sekiranya cocok dari segi makna dan ada di sebelah kiri. Kita mulai baca bersama-sama yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ada apa yang pertama? Al-walidani. Ya, ada Allah, ada al-walidani,
ada ad-da'wah, ada al-ilmu, ya ada al-qalbu. Itu pilihannya. Nah, silahkan ya sambil kita mencari pasangan. Sambil kita cari pasangannya, mana yang kira-kira cocok. Yang sebelah kiri, yang pertama ada kata apa? Yakhsha. Yakhsha. Lihat lagi ya. Kira-kira mana yang cocok yang sebelah kanan dengan kata yakhsha'u. Yang berikutnya? Yaghfiru lana. Ya, baik. Berikutnya? Rabbayana. Ya, baik. Berikutnya? Yustajabulaha. Iya, terus berikutnya? Yanfa'un nasa. Kemudian kata berikutnya? Yas'aluna. Ya. Nah, langsung saja ibu-ibu, ini anggap sebagai pemanasan. Jika ada yang sudah punya pasangan yang sebelah kanan dan sebelah kiri yang dirasa cocok, silakan. Allahu yaghfiru lana. Allahu yaghfiru lana. Apa maknanya? Allah mengampuni kami. Allah akan mengampuni kita. Oke, berikutnya. Ada lagi yang sudah ditemukan pasangan yang cocok? Rabbayana. Apa tadi pasangan dari al-walidani? Rabbayana. Apa makna ungkapan tersebut setelah digabungkan? Orang tua mendidik kami. Mendidik atau mendidik siapa? Kita atau kami. Iya, baik. Berikutnya, mana lagi? Yang ad-da'wah yustajabulaha. Apa makna ungkapan tersebut? Doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Samaannya dikabulkan olehnya. Apa? Terkabul. Apa persamaannya dikabulkan? Kabul itu kan dari bahasa Arab ya. Diterima kali. Diterima. Doa yang diterima. Apalagi? Ijabah itu bahasa Arab lagi ya. Kita banyak betul kita tahu ya bahasa. Dikabulkan bahasa Arab. Diijabah bahasa Arab. Doa bahasa Arab itu artinya gampang betul ini belajar bahasa Arab dengan tahu bahwa berapa itu? Jadi bahasa Arab yang keberapa ini yang kita pakai ini? Terapan yang kelima ya. Yang kelima ya Pak. Ad-da'wah yustajabu laha. Ini yustajab digeser sedikit aja, iya-nya diganti dengan mim, jadinya apa? Mustajab. Ada mustajab. Bahasa Indonesia lagi sudah. Ya, berikutnya setelah dakwah ilmu yanfa'un cocok. Yanfa'un nas. Iya, baik. Apa maknanya? Ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat bagi manusia. Mana? Apakah ada kata yang bermakna bagi di situ?
Tidak ada tambahan. Memang, tapi karena bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia kalau nggak ada baginya nggak berasa enak ya. Ilmu bermanfaat manusia, nggak enak. Bermanfaat bagi manusia, untuk manusia. Iya, baik. Nah, yang terakhir, yang mana nih? Pilihannya tinggal 2 berarti. Ada yakhsya'u, ada yas'aluna. Al-qalbu yakhsya'u. Iya, bagus. Apa maknanya? Hati yang tenang. Hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk. Baik, coba kita lihat ya, ibu-ibu, bapak sekalian, seberapa tepat kita. Alhamdulillah, pasangan-pasangan yang kita tadi sudah pasangkan itu cocok. Nah, ini kuncinya berarti apa? Ya, kita memahami maknanya. Kita coba sekarang ya, kita coba untuk ini masih ya dalam rangka mengingatkan kita makna kata-kata yang cocok. Ada 2 ungkapan. Kata kuncinya, clue-nya ada 2. Yang pertama, nas'alullah. Kemudian yang kedua, na'udzubillah min. Nah, untuk ini ibu-ibu, bapak, ya tinggal pilih dulu ya, masing-masing boleh memilih. Caranya bagaimana? Gitu. Kita baca terlebih dahulu pilihan-pilihannya, lalu nanti kembali kita membaca, ya kembali kita baca sambil menentukan apakah kalau kita berdoa, gitu. Kalau kita berdoa, cocoknya kita awali dengan nas'alullah atau na'udzubillahi min. Gitu ya. Kita mulai yang pertama, pilihannya apa? Azabil akhirah. Baik. Yang kedua, Al-kufr. Al-kufr. Berikutnya, Ar-rahmah. Ar-rahmah. Iya, berikutnya Al-maghfirah. Oke, berikutnya Ziyadatan fil ilmi. Iya, berikutnya ilmin la yanfa. Berikutnya al-jannah. Oke, selanjutnya yustajabu laha. Oke, berikutnya an-nar. Ya, setelah itu qalbi la yakhsha. Oke, berikutnya laha. Ada 3 yang terakhir pilihannya. Oke. Ilman yanfa. Ya, ilman yanfa. Kemudian Azabinar. Ya, setelah itu yang terakhir Al-barokah. Ya, al-barokah. Iya. Baik. Ini secara bergantian ya. Secara bergantian, silahkan. Siapa nih yang pertama ya? Yang pertama pilihannya adalah azabil akhirah. Siapa? Ini nas'alullah. Apa? Na'udzubillahi min. Bu Farida. Bu Ida. Silakan. Na'udzubillahi min azabil akhirah. Ya, baik. Kalau na'udzubillah kita beri tanda silang. Ya, berikutnya. Siapa? Coba Bu Yayu. Na'udzubillahi min kufr. Iya, oke, kita silang. Na'udzubillahi min al-kufri. Berikutnya Bu Fatimah.
Nas'alullahur rahmah. Ya, nas'alullah ar-rahmah. Kita checklist. Ya, berikutnya Bu Asmani. Al-maghfirah. Nas'alullah al-maghfirah. Iya, kita checklist. Nas'alullah al-maghfirah. Berikutnya Pak Hamid. Nas'alullah ziyadatan fil ilm. Ya, kita checklist. Berikutnya ilmin la yanfa. Silahkan Bu Roshidah. Nauzubillahi min ilmi la yanfa. Ya, naudzubillah berarti kita silang. Yang berikutnya al-jannah. Silakan Bu Siti Salamah. Nas'alullah al-jannah. Iya, kita checklist. Berikutnya dakwah yustajabu laha. Ya, silakan Pak Zainal. Nas'alullah da'watul yustajabu laha. Iya, nas'alullah da'watan yustajabu laha. Nas'alullah. Berikutnya An-nar, silakan Bu Fatimah. Na'udzubillahi min annar. Ya, kita silang. Berikutnya qalbin la yakhsha. Silakan Bu Rashidah. Nauzubillahi min qalbi la yakhsha. Ya, oke, kita silang. Berikutnya dakwah la yustajabu laha. Silakan Bu Siti Salamah. Na'udzubillahi min da'wati la yustajabah laha. Iya, berikutnya ilman yanfa. Silahkan Bu Yayu. Nas'alullahu ilman yakhfa. Iya, baik. Berikutnya adzabin nar. Silahkan Bu Asmani. Na'udzubillahi min azabin nar. Iya, bagus. Lancar semua. Yang terakhir al-barokah. Silakan Bu Ida. Nas'alullah al-barokah. Iya, bagus. Nah, sekarang mari kita lihat jawabannya tadi, apa maknanya setelah memilih ini dan itu. Ya. Memilih ini dan itu. Yang pertama, azabil akhirah berarti na'udzubillah. Kemudian berikutnya al-kufr. Ya, berikutnya al-kufr. Ya, berikutnya ar-rahmah. Ya, berikutnya ar-rahmah. Ya, berikutnya al-maghfirah, ziyadah fil ilmi, berikutnya ilmin la yanfa. Ya, mudah-mudahan ingat tadi apa yang dipilih, ya, apa sih maknanya gitu, apa makna ungkapan tersebut, ya, apa makna ungkapan tersebut, sehingga ibu-ibu, bapak sekalian memutuskan untuk dipasangkan dengan nas'alullah, dengan dipasangkan ungkapannya dipasangkan dengan na'udzubillahi min. Ya, silakan. Mulai dari Bu Ida. Apa tadi maknanya? Na'udzubillahi min azabil akhirah. Kami berlindung kepada Allah dari siksa akhirat. Ya, cocok. Kita berlindung. Berikutnya. Kami Ya, berlindung al-kufr. kami berlindung kepada Allah dari kafir. Iya, cocok ya. Secara nalar. Berikutnya. Ar-Rahmah. Kami memohon kepada Allah rahmat. Iya, apa itu rahmat? Kasih sayang kali. Iya, bagus. Berikutnya. Al-Maghfirah. Kami memohon ampunan. Kami memohon ampunan. Iya, bagus. Berikutnya, ziyadah fil ilm. Kami memohon kepada Allah bertambahnya ilmu. Iya, bagus. Ini doanya cocok ya. Sejauh ini, mana yang perlu diminta untuk diberikan, mana yang perlu diminta untuk dihindarkan. Ya, berikutnya.
Nauzubillahi min ilmin la yanfa. Kami berlindung pada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, masih cocok maknanya. Oh, ini tadi bukan ini ya, ini. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya silakan. Bu Siti Salama bisa? Bu Siti Salama putus-putus katanya Pak Guru. Oke. Siapa yang bisa mewakili Bu Siti Salama Al-Jannah apa? Kami memohon surga. Ya, apa? Kami memohon kepada Allah surga. Iya, kami memohon surga gitu ya. Surga. Kami memohon surga. Surga. Oke. Berikutnya, dakwah yustajabulaha. Nas'alullah dakwah yustajabulah. Kami minta kepada Allah doa yang dikabulkan. Iya, oke, bagus. Berikutnya, an-nar. Kami berlindung kepada Allah dari api neraka. Iya, oke, bagus. Cocok ya, api neraka. Berikutnya, qalbin la yakhsha. Nauzubillahi min qalbi la yakhsha. Kami berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Iya, bagus. Berikutnya, dakwah la yustajabulaha. Na'udzubillahi min da'wat la yustajabulaha. Apa maknanya? Kami berlindung pada Allah dari doa-doa yang tidak terkabul. Iya, bagus. Tadi ada doa-doa, pengulangan itu dari mana inspirasinya ada doa-doa gitu? Otomatis. Ini. Mungkin dakwah jamak dari doa kali ya Pak Ya, Guru. bagus. Dari mana diduga dakwah itu adalah bentuk jamak? Nggak tahu Pak Guru. Iya, bagus ya. Jadi nanti tunggu resep dulu dari dokter ya. Kalau resep kita ibu-ibu, bapak sekalian, kalau penanda jamak yang kita kenali apa saja? Alif tak di belakang. Ada alif. Apalagi? Ada Ya, nun. ya nun. Nun, apalagi? Sama waw nun. Alif. Ada wawu. Wawu nun. Alif. Jadi kalau tidak ada itu, sementara waktu tidak apa-apa. Kalaupun misalnya kita keliru, ya ternyata kita mengatakan ini tidak jamak, tetapi ternyata begitu kita lihat ilmu yang lebih tinggi, ternyata itu jamak. Tidak apa-apa, karena kami sering mengatakan bagi kita ini yang lebih utama daripada benar salah adalah ada ilmu yang kita gunakan. Oke, kita lanjut berikutnya. Tersisa ada 3. Ya. Apakah doanya? Nah, supaya nanti itu malaikatnya nggak bingung nih. Ternyata emang cocok kalau ini diminta. Kalau ini diminta untuk diberikan, ini cocok ini untuk mohon supaya dihindarkan. Nah, kalau terbalik kan bingung nih. Masa minta yang jelek-jelek? Jangan-jangan ini bahasa Arabnya nggak lurus nih katanya. Malaikatnya. Oke, berikutnya ilman yanfa. Nas'alullah ilman yanfa. Ya. Kami mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Iya, bagus. Berikutnya. Na'udzubillahi min adzabin nar. Iya. Kami berlindung dari api neraka, azab api neraka. Ya, baik. Terakhir, Bu Ida. Kami mohon kepada Allah keberkahan. Iya, bagus. Ini luar biasa ini. Coba kita lihat ya. Kita lihat dengan kunci jawaban yang ada. Nah, oke. Ya, sesuai dengan kunci jawaban.
Nah, setelah kita menemukan pasangannya, sekarang mari kita beranjak ke tanmiyatul mufradat. Coba ingatkan kita apa makna tanmiyatul mufradat, ibu-ibu, bapak sekalian? Pengembangan kata. Ya, pengembangan kosakata. Kata apa yang akan kita kembangkan dari doa setelah sholat yang sudah pelajari, kita amati, kita teliti, dan bahkan kita sudah bisa memberi arti. Sekarang kita akan kembangkan lebih dalam lagi. Yang pertama dari ungkapan nas'aluka salamatan fiddin. Apa makna ungkapan tersebut? Kami memohon keselamatan di dalam agama. Iya, baik. Kami memohon kepada engkau, ada kaknya ya. Kami memohon kepada engkau. Keselamatan di dalam. Yang akan kita kembangkan mula-mula adalah dari ungkapan nas'aluka. Nas'alu dan ada ka. Ada nas'aluka. Itu mudhari dia, itu dikenali dari ada nun di awal. Nun di mudhari penanda dhamir apa? Nahnu. Dhamir dasarnya, dhamir standar ada huwa, sehingga ada yas'alu. Ada yas'alu, madinnya adalah Sa'al. Kelihatannya sa'al. Mudhari'nya yas'alu. Kemudian masdarnya Su'al. yang masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia. Soal. Ya, soal gitu, ada soal. Kemudian bentuk 5 atau fi'il amrnya adalah is'al. Kita baca lagi tasrifnya supaya lebih lengket dalam ingatan. Sa'al, yas'alu, is'al. Coba kita lihat contoh penggunaan di dalam kalimat untuk bentuk mudhari'nya. Yas'alu, nas'alu. Kita baca yang lebih lengkap kalimatnya. Nas'alul ustaz makna hazihil ayah. Kira-kira adakah ungkapan yang belum familiar, yang belum terbiasa kita temukan dalam pelajaran-pelajaran kita sebelumnya? Baik, kalau tidak ada, ya silahkan. Ada di antara ibu bapak sekalian mungkin atau mau bersama-sama apa makna ungkapan tersebut? Pak. Kami bertanya kepada Ustadz tentang makna tentang ayat mengenai ayat dari ayat ini. Kami bertanya kepada Ustadz. Makna dari ayat ini. Iya. Makna dari ayat ini. Yang bermakna ini yang mana? Hazihi. Iya. Hadhihi. Itu dalam bahasa Arab, hadhihinya muncul duluan. Tapi dalam bahasa Indonesia ininya belakangan, itu biasa. Berarti an, apa maknanya an di situ? Tentang. Dari mana? Karena memang cocok dia. Cocok bahwa di dalam ungkapan ini ya kata an dimaknai ya, kata an dimaknai dengan arti an. Tapi nanti di tempat lain ya, di tempat lain bisa jadi ada makna yang lebih cocok lagi dari itu. Ada an.
Insya Allah nanti kita akan punya ya, kita akan punya pembahasan terkait dengan an ini, ai dan an ini. Mbak, berikutnya masih juga dengan ungkapan yang sama di atas nas'alu. Apa tadi arti nas'alu di atas? Bermohon. Bertanya. Bertanya, meminta. Coba sendiri. Meminta, memohon. Coba sendiri Bu Rosidah yang atas. Meminta dan memohon, Pak. Coba kalimat yang di atas, coba Bu Rosidah sendirian. Nas'aluka salamatan fidin, Pak. Nas'aluka salamatan fidin. Baik, saya kasih tanda ya, Bu. Silakan. Nas'alul ustaza an makna hazihil ayah. Iya, baik. Apa maknanya? Kami bertanya kepada Ustadz tentang makna ayat ini. Iya, bagus. Nah, jadi nas'alu di sini apa maknanya, Bu? Bertanya. Iya, baik. Coba lihat kalimat di bawahnya. Apa katanya? Pak, nas'alu. Iya. Apakah sama makna nas'alu di atas dan di bawah? Sama. Iya, baik. Coba, tadi di atas apa maknanya, Bu? Kami memohon. Ya, baik. Coba, memohon. Bagaimana jadi lengkapnya? Kami memohon. Kami memohon. Nas'alul ustaz an makna hadil ayah. Apa jadi maknanya? Kami memohon kepada Ustadz tentang makna ayat ini. Cocok begitu bahasa Indonesia? Memohon tentang makna? Kami bertanya. Tidak, Pak. Iya, ini karena terburu-buru. Ya, terburu-buru menyimpulkan bahwa itu pakai kata mentang ya. Mentang-mentang bunyi dan bacaannya sama, lalu dimaknai dengan makna yang sama. Nah, kita kalau belajar bahasa, ya sebentar dulu gitu. Lihat dulu konteksnya. Coba lihat ya. Tadi kan memohon makna nggak cocok. Tapi kalau di bawah dimaknai dengan memohon bisa jadi contoh. Apa makna lengkapnya? Kami memohon kepada Allah kesehatan dan sehat dan alfiat dan sehat walafiat. Iya. Kalau di sini cocok ya, bermakna memohon. Kami memohon kepada Allah. Walaupun secara substansi ya, apa secara substansi. Kadang-kadang ya orang bertanya itu juga ya maksudnya minta gitu. Ya, orang bertanya juga bisa, apalagi kalau yang bertanya itu adalah atasan kita. Gitu. Mana kemarin katanya, mana daftar itu daftar para penerima hadiah bulan ini, nah gitu maksudnya minta dia minta, ya bertanya maksudnya minta. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita lanjutkan dengan kajian mufrodat berikut. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, itu tadi beberapa contoh penggunaan dari bentuk duanya, dari mudhari'nya. Yang berikutnya, ya, kata berikutnya adalah salamah. Yang punya nama ada di sini. Salam. Ini bagus nih yang kasih nama salamah. Bentuk madinnya salima. Salima. Mudhari'nya yaslamu. Bentuk tiganya salamah. Bentuk empatnya salim. Ingatkah dulu waktu pelajaran kita yang pertama ciri khusus bahasa Arab, kata-kata ini muncul waktu bicara tentang ciri apa? Ada ingat dulu?
Waktu kita bicara tentang ciri bahasa Arab yang keberapa? Yang pertama bukan Pak Guru, bila ada 3 huruf pertama diduga maknanya sama. Iya, itu ya. Ya, masuk di dalamnya perubahan bentuk katanya gitu ya. Perubahan bentuk dan itu berasal dari 3 huruf dasar. Terjadi. Nah, sekarang kita menemukan Kata itu bagian sendiri. darinya ya. Salima, yaslamu, salamah, salim. Nah, yang paling populer di kita kan salamah, selamat. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Apa makna dasarnya salima? Selamat. Selamat. Sehat. Nah, sehat. Sehat. Selamat ya, sehat. Lalu berkembang menjadi aslama. Gitu ya. Mudhari'nya apa? Yuslimu. Yuslimu. Kemudian Islam. Nah, bentuk Islam. empatnya Muslim. Muslim. Ya, coba bandingkan apa ilmu kita. Untuk yang salima, bentuk empatnya salim. Untuk aslama, bentuk empatnya muslim. Apa ilmunya terkait dengan bentuk 4 ini? Kalau bentuk madinnya 3 huruf, pada kata sifatnya ditambah. Diawali mim kata sifatnya. Iya. Iya, diawali mim. Kalau bentuk madinnya lebih dari 3 huruf, kata sifatnya Iya, gitu ya. Muslim. Nah, kemudian bentuk 5-nya aslim. Ya. Apa maknanya aslama? masuk Islam, tunduk, Bisa bermakna tunduk, menyerah diri, bisa bermakna berserah diri, menyerahkan diri, bisa bermakna masuk Islam. Kira-kira kalau kita hubungkan antara kata salima dan aslama, ini pesannya sederhana buat kita, ya, buat kita ya, ya, dengan keimanan kita. Bagaimana supaya kita salima, ya aslama. Bagaimana supaya kita selamat, ya masuk Islam. Bagaimana supaya kita selamat di dalam keislaman kita? Kita harus patuh, tunduk. Dengan wawasan pengetahuan yang kita miliki, semakin lama ya, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, yang perlu kita kaji, itu menunjukkan bahwa semua ajaran yang diberikan oleh Islam itu akan bermuara pada keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kita lanjutkan. Coba penggunaan bentuk sifatnya. Ya, salim. Coba kita baca sama-sama. Salim fil jismis salim. Apa kira-kira maknanya? Akal yang sehat, jiwa yang sehat, raga yang sehat. Mana yang jiwa? Jiwa al-aqlu. Iya. Jiwa. Kalau al-jismi? Jasad, raga. Iya, yang masuk ke bahasa Indonesia jadi jasmani. Jasmani. Bukan dari jism, jasmani. Oke. Awalnya bermakna selamat ya. Selamat dalam konteks selamat dari penyakit, itulah namanya sehat ya. Namanya sehat.
Aslama. Aslama. Coba kita baca kalimat lengkapnya. Aslamal musyrikun bi annallaha wahid. Oke, kira-kira apa mananya? Orang-orang musyrik yang masuk Islam dan mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah yang Esa. Iya, baik. dan mereka beriman. Sekarang bandingkan dengan aslama yang kedua. Ingat tadi ya, persis bunyi, persis tulisannya, artinya belum tentu sama. Karena harus dilihat konteks kalimat secara keseluruhan. Apa kalimat yang kedua? Orang-orang yang beriman Selama mu'min wajah berserah diri kepada lillah kepada Allah. Orang beriman berserah diri. Menyerahkan kalau tadi al-musyrikun aslama maknanya masuk Islam. Masuk Islam. Kalau al-mu'minu tentu kalau dia mukmin berarti dia juga muslim. Berarti tidak cocok kalau dipahami dalam arti masuk Islam karena sudah mukmin. Sehingga makna yang lebih cocok untuk aslama, untuk aslama pada konteksnya adalah apa? Tunduk menyerahkan diri. atau berserah diri. Menyerahkan diri, berserah diri. Iya. Nah, sekarang ada penambahan. Ya, salima berapa huruf? 3. 3. Aslama 4. ya, salama 4. 4. Nah, kalau dia nanti salama ala, ada kata ala nih, ini memiliki makna mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Atas ya, Pak. Yang mengucapkan salam kalau bahasa Indonesia nggak pakai atas. Atas. Coba, Kepada. kalau Ibu nitip salam bilangnya apa? Kepada. Bu Rosidah. Iya, kepada kata kita, bukan atas. Bu Rosidah, nitip salam atas Bu Siti Salamah ya. Orang Indonesia bingung. Kepada. Nitip salam atas kata. Kepada. Nah, coba kita lihat contoh penggunaannya. Kita baca. Mimbar salama alal hadirin wal hadirat. Nah, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami? Ada? Tidak ada. Ya. Apa makna ungkapan tersebut? Berdiri di mimbar dan mengucapkan salam kepada hadirin dan hadirat. Salam kepada hadirin dan hadirat. Apa makna fa di sini? Kemudian ya. Coba Bu Rosidah, Bu Siti Salamah, kita ingin dengar suaranya sendirian, coba Ibu.
alal mimbar fasallama alal hadirin wal hadirat. Pendakwah itu berdiri di atas mimbar dan mengucapkan salam kepada hadirin dan hadirat. Iya. Itu artinya ya, ibu-ibu, bapak sekalian, belajar bahasa itu tidak cukup dengan mendengar teman. Tidak cukup hanya dengan mendengar guru. Tadi sudah ya, apa makna yang cocok Pak di sini gitu. Ya, ibu bapak yang lain mengatakan lalu kemudian. Begitu Bu Siti Salamah gitu ya. Begitu Bu Siti Salamah tampil, apa Pak-nya? Dan tadi. Ya, dan gitu. Berarti kan punya pemahaman ya. Ya, pemahaman tuh. Pertama kebayang nggak Bu Siti Salamah kalau pendakwah itu berdirinya di atas mimbar? Bayangkan. Dan artinya kan pada saat itu sambil berdiri dia mengucapkan salam kayak mau terbang, itu ngebayangin. Ancang-ancang. Gitu. Iya, baik, gitu dia. Nah, kita lanjut ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Tanmiyatul mufradat kita berikutnya adalah ziyadah. Nah, ziyadah ini mirip seperti kiamah. Ya, mirip seperti kiamah untuk kata yang pernah kita pelajari. Kiamah itu sendiri ya, kiamah itu sendiri bentuk masdar. Ziyadah juga bentuk masdar. Nah, ini memang tidak seperti kebanyakan. Ya, tidak seperti kebanyakan, tetapi kita bisa bantu dengan penanda yang pernah kita pelajari. Bahwa ziyadah ini di tengah-tengahnya, alif itu tidak ada barisnya, baris itu bisa bermakna kosong juga. Kemudian ziyadah di ujungnya ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tidak akan kita pernah temukan di madin, tidak akan pernah kita temukan di mudhari, tidak pernah kita temukan di amr. Sehingga kemungkinannya 3 dan 4. Kemungkinan itu mempersempit dan mempermudah kita untuk mengingat bahwa ziyadah ini adalah masdar. Madinnya apa? Zada. Itu mudhari'nya Yazidu. Kemudian masdarnya ziyadah dan amrnya adalah Zid. Nah, ini yang sering kita gunakan ya. Ini yang sering kita gunakan sebagai doa kita di awal kegiatan pembelajaran kita. Ya. Rabbana zidna ilman nafi'an. Kata yazidu ini domirnya apa? Wah. Kalau seumpama domirnya ana, yazidu akan berkembang menjadi azidu. Inilah dia. Azidu. Ya, inilah dia dalam kutipan ayat azid. Azid. Nah, kemudian ada lam di sini, lam seperti ini bisa bermakna penegasan. Pencirinya apa? In. Ada in. Kemudian setelah dal di sini ada nun. Nun apa? Sukun. Nun tasdid. Itu juga merupakan bagian dari penegasan. Ya, bagian dari penegasan untuk menguatkan, untuk menegaskan sebuah makna. Ya, sebuah makna. Itu ya, ada penegasan. Ada penegasan di sini, ada 2 penegasan. Untuk mengindikasikan bahwa 2 hal yang biasa kita temukan,
Ya. Kenapa perlu ditegaskan? Yang pertama karena ini persoalan yang penting. Ini berkaitan dengan tema apa ini? Syakartum. Syukur itu sangat penting. Syukur itu sangat penting. Nah, kemudian berikutnya, bahwa orang bersyukur itu azid. Apa maknanya azid? Azid. Tambah. Aku tambahkan. Aku akan tambahkan. Aku akan tambahkan. Ini secara sederhana ya, kita bisa balik ya. Kok nggak bertambah-tambah ya, kita mengaca diri kita. Ya sederhana jawabnya, kita kurang bersyukur. Ya, kita kurang bersyukur. Ini tanaman ya, ibarat tanaman, kita membeli tanaman, anggaplah gitu ya. Kita diberikan tanaman, kok nggak tambah syukur, ya, nggak tambah subur, tidak tambah besar, ya, itu tidak tambah syukur kita. Karena syukur artinya memperlakukan apa yang Allah berikan sesuai dengan peruntukannya. Itu tanaman ya, peruntukannya, kegunaannya, cara merawatnya kan sudah kita tahu. Ya. La in syakartum la azidannakum. Apa maknanya kira-kira kalau kita masukkan ide, ada dua penegasan di situ? Jika kalian bersyukur, ada lainnya juga itu. Benar-benar juga. Jika kalian benar-benar bersyukur. Ya, jika kalian benar-benar bersyukur. Ya, terus? Pasti aku akan tambahkan untuk kalian. Ya. Pasti. Artinya supaya ya secara kebahasaan jangan pernah ada keraguan. Jangan pernah ada rasa, ada timbul keraguan di dalam hati akan penambahan yang akan Allah berikan kalau kita bersyukur. In syakartum la azidannakum. Coba lihat ini doa yang kita pakai ini. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini kan kalau sendiri ya, kalau kita sendiri, kalau kita bersama-sama, Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Coba dimaknai nih, biar semakin mantap nih dalam hati ketika kita menggunakannya di dalam doa-doa kita. Ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Iya. Dan berikanlah kami rezeki pemahaman yang luas. Iya, itu artinya ibu-ibu ya, pemahaman itu juga rizki. Iya. Artinya bahwa yang namanya rizki itu tidak selalu dalam bentuk harta. Ya. Dengan ya, ketika kita punya ilmu, kita punya pemahaman, maka kita bisa menjaga diri. Kita bisa menghindari diri kita, ya, menghindari diri kita dari hal-hal yang merugikan, yang membahayakan. Itu juga merupakan rizki yang luas. Birahmatika, ada berapa kata di situ? 3. Birahmatika, dengan rahmat. Dengan rahmat Engkau. Baik, sekarang bagaimana cara kita memahami dalam bahasa Indonesia ungkapan ini? Arham. Apa maknanya arham? Kasih sayang. Arham ini seperti akbar. Oh. Yang maha penyayang. Apa makna akbar?
paling Akbar maha Paling. paling Paling. paling Besar. Kalau arham, paling paling mengasihi pengasihi paling penyayang paling penyayang. penyayang Ar-Rahimin, Paling mengasihi. pengasih berarti Pengasih bagaimana maka maknanya? dengan mengasihi dan menyayangkan. Dengan rahmatmu, wahai wahai Maha pengasih yang dan maha pengasih maha pengasih yang paling kasih. Nah, pengasih yang paling yang kasih paling kasih. ada begitu ya. Orang pintar yang paling pintar. Nah, gitu. Itu kan pengasih yang paling the kasih best of the best gitu. Pembesar yang paling besar, ada kira-kira begitu ya. Gitu. Pemurah yang paling pemurah. Nah, kira-kira begitu. Rohimin ini artinya bahwa ada banyak ya. Kalau rohim ya, kalau rohim beda dengan rohim. Kalau rohim itu hanya Allah ya. Ar-Rahim itu Allah. Tapi kalau rohim ya ibu bapak sekalian bisa. Ya. Karena kalau rohim itu pernah kita kaji itu kan satu aja sekali, 2 kali. Tapi kalau rohim sudah menjadi sifat yang melekat ya, sehingga tidak bisa terpisahkan. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Wa dzunuba walidaina. Wa dzunuba walidaina. Ya, tanmiyatul mufradah kita berikutnya adalah wa dzunuba walidaina. Apa maknanya? Dosa orang tua. dosa orang tua Ya, dosa orang tua. Orang tua. Bu Ida ingat dia. Saya bilang lagi jenguk orang tua yang kurang sehat. Gitu ya. Oh, berarti ibu dan bapak. Betul ya. Zunuba walidaina. Nah, kata walidaina adalah pengembangan dari kata 3 huruf dasar walada. Ya, kita lanjutkan. Kata walidaina adalah pengembangan dari 3 huruf dasar walada. Walada yalidu, yang bermakna melahirkan. Dari sini ada kata walad ya, waladun, solihun, ada kaitannya dengan kelahiran. Walada yalidu. Kalau kita lihat ini kan walidaina itu awalnya walada menjadi walid. Bentuk berapa nih walid? 4. Bentuk berapa kira-kira? 4. Ya, bentuk 4 ya, cocok. Ya, kalau dari segi arti, walid itu artinya kan yang melahirkan. Ya. Kalau walidain ada makna 2, ini berarti ya, ini dalam arti yang lebih substansi lagi ya. Ayah itu kan melahirkan, ya artinya kan mewariskan, jadinya mewariskan sesuatu ya yang diberikan kepada anaknya. Ibu juga ada begitu, melahirkan. Walidain, melahirkan. Dari kata ini, walada yalidu bermakna melahirkan. Bentuk pasif kemudian bisa kita pahami. Wulida yuladu bermakna dilahirkan. Coba kita baca tasrifnya sama-sama. Walada yalidu. Wulida yuladu. Wulida. Kita lihat di dalam kalimat ya. Wulida Muhammad
sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Apa maknanya? Muhammad dilahirkan di Makkah. Wulida. Maka kita sekarang kan ada yulad. Ada yulad. Ini contoh penggunaan mudhari. Yang pertama ya, yang bermakna melahirkan, yang kedua yang bermakna dilahirkan. Kita baca sama Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam di sini apa artinya lam? Tidak. Selain tidak, lam bisa bermakna apa juga? Bukan. Ya, selain itu apa? Belum. 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 Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Huwa esa. Dia adalah Allah yang Esa. Allahus samad. Allah Allah tempat bergantung. Coba kira-kira ya, kira-kira gitu ya. Itu. Ini subjek kalimat ini mana? Allahus samad. Allah. Predikatnya Bergantung. as-samad ya. Allah as-samad. Allah as-samad. Lam yalid. Tidak beranak. Dia tidak melahirkan. Dia tidak melahirkan. dan tidak dilahirkan. Iya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini contoh penggunaan yalid dengan itu ya. Yulad. Dan yulad. Dari sini kemudian di kalangan kita ya, populer ungkapan maulid. Maulid itu sama dengan milad. Sama dengan milad ar-rasul. Ya. Itu bisa bermakna waktu, bisa juga bermakna tempat. Ya. Sama dengan kalau ibu-ibu gitu ya. Ya. Kalau dari walad, waw lam dal, bisa menjadi milad. Nah, coba di itu ya, di nalar ya, apa yang baru, apa yang lama gitu. Dari walad bisa menjadi milad. Itu bisa bermakna waktu, bisa bermakna tempat. Kalau kita mengatakan waktu misalnya, waw qaf dengan ta misalnya. Kalau dengan modal waw lam dal bisa menjadi milad, maka kalau kita mengatakan, kalau kita punya waw, qaf, dan ta, jika dia meniru polanya milad,
maka wawu kof ta ini bisa menjadi apa kira-kira? Mikot. Iya, bagus. Mikot. Mikot. Ibu-ibu, Bapak ingat apa itu mikot? Mikot. Awal dari pakai baju ihram. Pakai ihram. Iya. Iya, mikot. Tempat. Kapan kita mulai, gitu kan? Ya. Ya. Kalau walada bisa menjadi milad, nah ini pelajaran kita nanti, insya Allah. Ya. Kemudian waktu bisa menjadi miqat. Kalau waktu Mi'ad. ya, itu nanti kita akan belajar. Ya, innakala tukhliful mi'ad. Di pelajaran 17, insya Allah. Pelajaran 17 nanti kita akan sampai wa'dullah al-haq. Ya, ibu-ibu, bapak yang pernah ya tinggal mengenanglah masa lalu itu. Nakala tukhliful mi'ad. Nah, dari kata ini ada walad, jamaknya aulad. Itu bermakna anak, ya. Bermakna anak. Lalu, ya. Walid. Ayah. Ya, ada dengan modal wawu lamdal juga. Nah, wawu lamdal berikutnya kita punya walid. Ya, artinya iya kalau walid. Walid ayah. Kalau walidah, nah, itu artinya ibu. Kalau walidain itu artinya ayah dan ibu. Walidayya, ayah ibu saja. Walidayya. Kan Robbik firli wali walidayya. Di sini nih doa kita itu. Walidaina. Kalau na itu untuk kita ya. Untuk kami. Ya. Baik. Itu dia ibu-ibu, Bapak sekalian. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi Tanmiyatul Mufradat kita yang baru saja kita bahas, silahkan disampaikan. Gitu. Kalau tidak ada, berarti ini akhir dari kajian kita. Ada tiga Tanmiyatul Mufradat. Ada empat ya. Ada empat Tanmiyatul Mufradat yang masih tersisa. Ini untuk 12 ini banyak. Insya Allah nanti kita akan bahas ya sisanya pada pertemuan kita yang akan datang. Sambil ini juga untuk menambah waktu bagi ibu bapak sekalian yang punya doa yang lazim digunakan, ya ada doa yang dipintakan. Jika ada yang belum terpahami maknanya, nanti pada bagian akhir dari pembahasan kita akan kaji bersama-sama. Gitu ya, Ibu Bapak sekalian untuk malam hari ini. Itu sudah banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Yang menambah cintaan kita terus kepada bahasa ini karena alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita untuk memahami kalamnya. Untuk itu mari kita syukuri kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita sama-sama secara lisan kita ungkapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai bertemu pekan depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah, dengan kenikmatan juga supaya diberikan kemampuan untuk melaluinya, melalui ujian tersebut. Demikian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.